Namaku Nisa. Jika seseorang mengenalku 10 tahun yang lalu, mungkin mereka akan sulit percaya bahwa wanita yang kini berdiri di depan cermin dengan tubuh berisi, lingkar mata menghitam, dan wajah yang tampak lelah adalah orang yang sama. Dulu, banyak yang mengatakan aku memiliki senyum yang mampu menghangatkan ruangan. Kulitku bersih, tubuhku ramping, dan rambut hitam panjang selalu terawat. Bahkan saat kuliah, beberapa teman sering bercanda bahwa aku seperti model majalah. Namun bagiku, semua pujian itu tidak pernah terlalu penting. Yang paling berarti adalah ketika Arga, pria yang kemudian menjadi suamiku, mengatakan bahwa ia mencintaiku bukan hanya karena wajahku, melainkan karena ketulusan hatiku. Aku mempercayai setiap kata itu. Pernikahan kami berlangsung sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Kami membangun rumah tangga dari nol. Saat Arga mulai merintis usahanya, aku selalu berada di sisinya. Ketika modal usaha kurang, aku rela menjual sebagian perhiasan pemberian orang tuaku tanpa pernah mengeluh. Aku yakin, keberhasilan suamiku juga akan menjadi kebahagiaanku. Tahun demi tahun berlalu. Usaha Arga berkembang pesat. Rumah kecil kami berganti menjadi rumah yang lebih besar. Mobil sederhana berubah menjadi mobil mewah. Banyak orang mengira hidup kami sempurna. Lalu lahirlah anak pertama kami. Sejak hari itu, seluruh hidupku berubah. Aku memutuskan berhenti bekerja agar bisa mengurus bayi kami sendiri. Hari-hariku dipenuhi suara tangisan, mengganti popok, menyusui hingga larut malam, dan tidur hanya beberapa jam. Berat badanku perlahan naik. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya. Semua orang mengatakan itu hal yang wajar bagi seorang ibu. Aku nanti juga bisa diet, pikirku. Namun belum sempat tubuhku kembali seperti semula. Aku kembali hamil anak kedua. Kehamilan kedua jauh lebih berat. Aku sering mengalami mual, mudah lelah, dan dokter menyarankan agar banyak beristirahat. Setelah melahirkan, berat badanku bertambah lebih banyak lagi. Kulit wajahku mulai kusam karena kurang tidur. Bekas kehamilan membuat perutku tidak lagi rata. Aku hampir tidak punya waktu untuk merawat diri. Setiap pagi, aku lebih sibuk menyiapkan sarapan, bekal sekolah anak, dan kebutuhan Arga sebelum ia berangkat bekerja. Setelah itu aku membersihkan rumah, mencuci pakaian, menemani anak belajar, lalu kembali memasak untuk makan malam. Ketika semua pekerjaan selesai, tubuhku sudah terlalu lelah bahkan sekadar memakai masker wajah. Anehnya, aku tetap merasa bahagia. Bagiku, melihat anak-anak tertawa jauh lebih indah daripada menghabiskan waktu di salon. Namun kebahagiaan itu perlahan mulai berubah ketika Arga juga mulai berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil. Ia tidak lagi memelukku ketika pulang kerja. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya daripada mendengarkan ceritaku. Ia jarang makan malam bersama keluarga karena alasan rapat atau bertemu klien. Kupikir semua itu hanya karena pekerjaannya semakin sibuk. Sampai suatu malam, tanpa sengaja aku mendengar kalimat yang membuat dadaku sesak. "Nis, kamu nggak mau coba diet?" Aku menoleh sambil tersenyum kecil. Memangnya aku kelihatan gendut sekali ya? Arga hanya menghela napas. Ya lumayan. Aku tertawa pelan untuk menutupi rasa malu. Nanti kalau anak-anak sudah agak besar. Namun Arga tidak ikut tertawa. Ia justru memandangku dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu dulu cantik sekali." Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi entah mengapa, rasanya seperti pisau yang menggores pelan hatiku. Aku mencoba tersenyum. Aku masih orang yang sama, kan? Arga hanya mengangguk singkat lalu kembali memainkan ponselnya. Malam itu aku berdiri cukup lama di depan cermin kamar. Aku mengusap pipiku yang mulai tampak lebih bulat. Mataku memang terlihat lelah. Perutku tidak lagi ramping. Bahu dan lenganku juga jauh lebih besar dibanding saat menikah. Aku menghela napas panjang. Mungkin memang sudah waktunya aku berubah. Sejak hari itu aku mulai berusaha. Aku bangun lebih pagi untuk berjalan kaki di sekitar kompleks. Aku mengurangi nasi, menghindari makanan manis. Bahkan diam-diam mengikuti video senam di ruang tamu ketika anak-anak masih tidur. Namun semua terasa sangat sulit.
Setelah seharian mengurus rumah dan anak, tubuhku selalu kelelahan. Berat badanku hanya turun sedikit lalu kembali naik. Sementara Arga semakin sering pulang larut malam. Ia kini lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Jika dulu ia selalu meminta dibuatkan kopi setiap malam, sekarang ia mengatakan sudah minum di kantor. Jika dulu akhir pekan selalu digunakan untuk mengajak anak-anak berjalan-jalan, kini ia selalu memiliki alasan sibuk. Aku mulai merasa kehilangan sosok suami yang dulu begitu hangat. Suatu sore, saat sedang melipat pakaian di kamar, aku melihat sebuah kemeja putih yang baru saja dipakai Arga. Ada aroma parfum wanita yang sangat lembut menempel di kerahnya. Bukan parfumnya. Aku hafal betul aroma parfum suamiku. Ini berbeda. Harum bunga yang elegan dan lembut. Aku terdiam cukup lama. Lalu aku menggelengkan kepala. Mungkin hanya tidak sengaja bersentuhan dengan rekan kerja. Aku memilih mengusir pikiran buruk itu. Aku tidak ingin menjadi istri yang mudah curiga. Beberapa hari kemudian, Arga pulang lebih awal. Aku merasa senang. Kupikir kami bisa makan malam bersama seperti dulu. Aku memasak semua makanan favoritnya. Endang, sayur asem, ikan goreng, sambal terasi. Ketika semuanya sudah tersaji, Arga hanya mengambil sedikit nasi. Ia bahkan hampir tidak menyentuh lauk. Kamu nggak suka masakanku lagi? Tanyaku pelan. Bukan begitu. Lalu kenapa? Aku lagi jaga makan. Aku tersenyum. Oh bagus juga. Namun yang membuatku sedih bukan jawabannya. Melainkan kenyataan bahwa beberapa menit kemudian ia memesan kopi mahal melalui aplikasi dan menikmati kue manis yang diantarkan kurir. Ia tidak menjaga makan. Ia hanya tidak ingin menikmati masakanku. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku membuka album foto lama. Foto pernikahan kami. Foto bulan madu. Foto saat Arga menggenggam tanganku sambil mengatakan bahwa aku adalah wanita tercantik di dunia. Air mataku jatuh tanpa terasa. Aku merindukan pria yang ada di foto-foto itu. Bukan pria dingin yang kini tidur membelakangiku setiap malam. Sementara itu, di sisi lain kota, Arga baru saja memarkir mobil hitamnya di depan sebuah restoran mewah yang temaram. Ia merapikan jasnya, memeriksa rambut di kaca spion, lalu tersenyum dengan cara yang sudah sangat lama tidak pernah ia tunjukkan kepada istrinya. Tak lama kemudian, seorang wanita muda melangkah masuk ke restoran. Tubuhnya langsing. Gaunnya sederhana tetapi anggun. Rambutnya terurai rapi. Senyumnya membuat Arga berdiri spontan menyambutnya. Maaf aku terlambat, ucap wanita itu lembut. Arga menggeleng sambil menarik kursi untuknya. Aku bahkan rela menunggu semalaman untukmu. Wanita itu tersipu malu. Mereka tertawa bersama. Di atas meja, 2 gelas anggur telah disiapkan. Tak seorang pun di restoran itu mengetahui bahwa pria yang sedang menatap wanita cantik tersebut dengan penuh kekaguman masih memiliki seorang istri yang saat itu sedang duduk sendirian di rumah, memeluk album pernikahan mereka sambil menangis dalam diam. Dan sejak malam itu, tanpa disadari Nisa, kehidupan rumah tangga yang selama ini ia pertahankan dengan seluruh pengorbanannya mulai memasuki babak yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah tirai kamar, tetapi tidak mampu menghangatkan hati Nisa. Semalaman ia hampir tidak bisa tidur. Bayangan Arga yang semakin dingin terus berputar di kepalanya. Meski begitu, seperti hari-hari sebelumnya, ia tetap bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan, menyetrika pakaian suaminya, membangunkan anak-anak, lalu membantu mereka bersiap ke sekolah. Baginya, menjadi seorang ibu berarti tetap menjalankan kewajiban, bahkan ketika hatinya sedang terluka. Arga keluar dari kamar dengan kemeja biru muda yang baru disetrika. Ia hanya melirik meja makan sekilas. Aku sarapan di luar saja. Ada janji dengan klien, katanya singkat sambil mengambil kunci mobil. Nisa tersenyum tipis. Baik. Hati-hati di jalan. Tak ada lagi kecupan di kening seperti dulu. Tak ada pelukan hangat sebelum berangkat bekerja. Pintu rumah tertutup pelan, meninggalkan keheningan yang terasa semakin asing. Nisa menghela napas panjang. Ia mulai bertanya-tanya,
Apakah semua rumah tangga memang berubah seperti ini setelah bertahun-tahun menikah? Atau hanya rumah tangganya saja yang perlahan kehilangan cinta? Sementara itu, Arga mengemudikan mobilnya bukan menuju kantor, melainkan ke sebuah kafe bergaya modern di pusat kota. Di sudut ruangan, seorang wanita telah menunggunya sambil memainkan ponsel. Wanita itu adalah Maya. Maya mengangkat wajahnya dan tersenyum begitu melihat Arga datang. "Kamu terlambat 5 menit," godanya. Arga tertawa kecil. "Macet. Kamu selalu punya alasan. Aku rela dimarahi asal yang marah secantik kamu." Maya terkekeh. Pujian seperti itu sudah terlalu sering ia dengar dari Arga. Hubungan mereka yang awalnya hanya sebatas rekan bisnis perlahan berubah menjadi hubungan terlarang. Arga merasa menemukan kembali semangat yang selama ini hilang dari rumah tangganya. Maya selalu tampil rapi, wangi, penuh perhatian, dan pandai membuatnya merasa menjadi pria paling istimewa. Padahal, Maya hanya melihat Arga sebagai pria mapan yang mampu memenuhi gaya hidupnya. Namun Arga terlalu mabuk oleh pesonanya hingga tak mampu melihat kenyataan itu. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Arga mulai menghadiahi Maya tas bermerek, perhiasan, bahkan sebuah apartemen kecil agar mereka bisa bertemu tanpa diketahui siapapun. Setiap kali Maya tersenyum, Arga merasa semua uang yang ia keluarkan tidak ada artinya. Yang lebih aneh, ada sesuatu pada wajah Maya yang selalu membuat Arga merasa akrab. Ia sering memandangi wajah wanita itu diam-diam. Bentuk matanya, lekuk bibirnya, senyumnya, semuanya terasa seperti pernah ia lihat. Suatu malam, saat Maya sedang tertidur di apartemen, Arga membuka album foto lama di ponselnya. Ia menemukan foto Nisa saat masih kuliah. Tubuhnya ramping, pipinya tirus, tatapannya lembut. Arga membandingkan foto itu dengan wajah Maya yang sedang terlelap. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia memperbesar kedua foto itu bergantian. Kenapa mereka mirip sekali? Ia baru menyadarinya sekarang. Maya ternyata memiliki banyak kemiripan dengan Nisa muda yang dulu membuatnya jatuh cinta. Bedanya, Maya masih mempertahankan kecantikan itu, sementara Nisa, menurut pandangan Arga, telah berubah karena usia dan kehamilan. Sejak malam itu, sebuah pikiran mulai tumbuh di benaknya. Pikiran yang perlahan berubah menjadi obsesi. Aku ingin Nisa kembali seperti dulu. Namun bukan sekadar kembali. Ia ingin Nisa memiliki wajah yang sama seperti Maya. Semakin hari, pikiran itu semakin memenuhi kepalanya. Di rumah, Nisa terus berusaha memperbaiki dirinya. Ia mengikuti kelas olahraga daring, mengurangi porsi makan, bahkan mulai merawat wajah menggunakan produk perawatan yang direkomendasikan teman-temannya. Meski hasilnya belum terlihat, ia merasa sedikit lebih percaya diri. Suatu malam, Arga memperhatikannya cukup lama. "Kamu lagi diet?" Nisa tersenyum malu. "Iya, aku ingin lebih sehat." Arga mengangguk pelan. "Itu bagus." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nisa melihat sedikit perhatian di mata suaminya. Harapan yang sempat pada mulai menyala kembali. Mungkin, pikirnya, semua masih bisa diperbaiki. Beberapa hari kemudian, Arga mengajaknya makan malam berdua di sebuah restoran mewah. Sudah lama mereka tidak memiliki waktu seperti ini. Nisa bahkan mengenakan gaun terbaik yang masih muat di tubuhnya. Selama makan malam, Arga terlihat jauh lebih ramah. Ia menanyakan kabar anak-anak, mendengarkan cerita Nisa. Sesekali tersenyum. Sikap itu membuat hati Nisa kembali berbunga-bunga. Saat hidangan penutup datang, Arga meraih tangan istrinya. "Miss." "Iya. Aku ingin kita sama-sama memperbaiki hidup." Nisa mengangguk cepat. "Aku juga. Aku ingin kamu sehat lagi." Nisa tersenyum. "Aku akan berusaha." Arga menggeleng pelan. "Bukan cuma diet. Maksudnya, aku ingin kamu menjalani perawatan yang lebih serius." Nisa tampak bingung. "Perawatan apa?" "Sedot lemak." Nisa terdiam. "Operasi?" "Iya." "Apa itu perlu?"
Arga menggenggam tangannya. Aku cuma ingin kamu lebih percaya diri. Nisa menatap wajah suaminya cukup lama. Selama ini ia selalu merasa Arga mulai menjauh karena penampilannya. Kini, ketika suaminya menawarkan solusi, ia justru merasa tersentuh. Ia mengira semua ini dilakukan karena Arga masih mencintainya. Kalau memang itu bisa membuat rumah tangga kita kembali seperti dulu. Ucapnya lirih. Aku mau. Senyum tipis muncul di wajah Arga. Namun senyum itu bukan karena rasa syukur, melainkan karena rencananya mulai berjalan. Beberapa hari kemudian, Arga mengantar Nisa ke sebuah klinik bedah plastik ternama. Bangunannya megah, bersih, dan dipenuhi peralatan modern. Mereka disambut oleh seorang dokter bedah plastik berpengalaman bernama Dr. Adrian. Dokter menjelaskan berbagai prosedur yang bisa dilakukan, mulai dari program penurunan berat badan, sedot lemak, hingga tindakan bedah untuk memperbaiki bentuk wajah jika memang diinginkan. Nisa mendengarkan dengan gugup. Sementara itu, Arga tampak sangat antusias. Setelah konsultasi selesai, Nisa diminta menuju ruang pemeriksaan untuk menjalani beberapa tes kesehatan. Begitu pintu tertutup, Arga kembali menghampiri Dr. Adrian. Ia mengeluarkan ponselnya. Lihat foto ini. Dokter menerima ponsel tersebut. Di layar tampak foto Maya yang sedang tersenyum. Wanita ini, kata Arga pelan. Saya ingin wajah istri saya dibuat semirip mungkin dengannya. Dokter Adrian mengernyit. Maksud Anda? Ubah hidungnya, bentuk dagunya, bibirnya, apapun yang diperlukan. Dokter tampak ragu. Tuan Arga, tujuan operasi plastik seharusnya menyesuaikan kondisi pasien dan persetujuannya, bukan membuat seseorang menjadi salinan orang lain. Arga meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Di dalamnya terdapat cek dengan nilai yang sangat besar. Saya tidak meminta hasil yang sama persis, katanya tenang. Saya hanya ingin wajah istri saya mendekati wanita ini. Anggap saja sebagai referensi estetika. Dokter Adrian terdiam. Ia memandang cek itu, lalu kembali melihat foto Maya. Tanpa ia sadari, keputusan yang akan diambil hari itu bukan hanya akan mengubah wajah seorang wanita, tetapi juga menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang kelak menghancurkan kehidupan 3 orang sekaligus. Nisa tidak pernah membayangkan bahwa keputusan yang ia ambil demi menyelamatkan rumah tangganya justru akan mengubah seluruh hidupnya. Sejak konsultasi pertama di klinik bedah plastik itu, hari-harinya dipenuhi berbagai pemeriksaan kesehatan. Darah diambil untuk diperiksa, jantungnya dicek, bentuk tulang wajah dipindai menggunakan teknologi 3 dimensi, hingga dokter gizi menyusun program penurunan berat badan sebelum operasi. Semua proses itu membuat Nisa percaya bahwa tindakan tersebut benar-benar dilakukan demi kesehatannya. Arga selalu berada di sampingnya. Setiap kali Nisa terlihat gugup, Arga menggenggam tangannya. Percaya sama aku, ucapnya lembut. Kamu akan bahagia setelah semuanya selesai. Kalimat itu menjadi penyemangat bagi Nisa. Sudah lama ia tidak mendengar suaminya berbicara selembut itu. Sikap Arga yang mendadak perhatian membuatnya kembali berharap bahwa pria yang dulu ia cintai akhirnya telah kembali. Malam sebelum operasi pertama, Nisa duduk di tepi ranjang sambil memandangi kedua anaknya yang telah tertidur pulas. Ia mengusap rambut mereka perlahan. Semoga ibu melakukan keputusan yang benar, bisiknya. Baginya, semua pengorbanan itu bukan demi menjadi wanita tercantik. Ia hanya ingin keluarganya utuh. Ia ingin suaminya kembali mencintainya seperti dulu. Operasi pertama adalah prosedur sedot lemak. Selama beberapa jam, tim dokter bekerja dengan hati-hati. Setelah operasi selesai, Nisa harus menjalani masa pemulihan yang cukup menyakitkan. Tubuhnya terasa nyeri. Ia sulit bergerak. Beberapa hari pertama bahkan ia membutuhkan bantuan perawat hanya untuk duduk di tepi tempat tidur. Namun setiap kali membuka mata, Arga selalu berada di sana. Ia menyuapi makanan, membantu merapikan selimut, mengusap kening Nisa. Sebentar lagi selesai, katanya penuh perhatian. Semua rasa sakit ini akan terbayar. Nisa tersenyum lemah. Dalam hati ia bersyukur.
Ia merasa perjuangannya mulai membuahkan hasil. Beberapa bulan berlalu. Berat badan Nisa turun drastis. Pipinya mulai tampak lebih tirus. Tubuhnya kembali proporsional. Tetapi Arga belum puas. Masih ada tahap berikutnya. Operasi wajah. Dokter Adrian menjelaskan bahwa prosedur tersebut meliputi beberapa tindakan kecil yang dilakukan secara bertahap agar hasilnya terlihat alami. Nisa mengangguk. Ia sama sekali tidak mencurigai apapun. Sementara itu, di balik pintu ruang konsultasi, Arga kembali berbicara empat mata dengan dokter. Ia menunjukkan beberapa foto Maya dari berbagai sudut. Sudut hidungnya seperti ini. Bentuk dagunya sedikit lebih lancip. Kelopak matanya lebih terbuka. Dokter Adrian menarik napas panjang. Pak Arga, saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa hasil operasi harus mempertimbangkan anatomi wajah pasien. Saya tahu. Tapi saya tidak bisa menjanjikan wajah yang sama. Saya hanya ingin mendekati. Dokter itu terdiam. Ia mulai merasa tidak nyaman dengan permintaan tersebut. Namun semua prosedur yang disetujui Nisa sendiri masih berada dalam batas tindakan medis yang sah. Ia hanya berharap suatu hari nanti keputusan ini tidak akan menjadi penyesalan terbesar dalam karirnya. Operasi demi operasi berlangsung selama hampir 6 bulan. Selama masa pemulihan, wajah Nisa dipenuhi perban. Bengkak di beberapa bagian membuatnya bahkan tidak berani bercermin. Sesekali ia bertanya kepada Arga, "Aku jelek ya sekarang?" Arga justru tersenyum. "Tidak. Kamu akan menjadi sangat cantik." Kalimat itu membuat Nisa bertahan menghadapi semua rasa sakit. Ia rela menahan nyeri. Rela menjalani terapi. Rela menghabiskan waktu berbulan-bulan di rumah. Semua demi satu harapan sederhana. Dicintai lagi oleh suaminya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Seluruh perban terakhir dilepas. Dokter Adrian memberikan sebuah cermin kecil. "Silakan, Bu Nisa." Tangan Nisa gemetar. Perlahan ia mengangkat cermin itu. Beberapa detik kemudian, matanya membelalak. Wanita yang menatap balik dari balik cermin itu terasa begitu asing. Kulit wajahnya tampak lebih segar. Hidungnya lebih proporsional. Rahangnya terlihat tegas. Pipinya kembali tirus. Tatapannya tampak lebih muda. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. "Apa ini benar-benar aku?" Dokter Adrian tersenyum tipis. "Ya." Hasil akhirnya masih akan semakin alami beberapa bulan ke depan. Nisa terus menatap bayangannya. Sudah bertahun-tahun ia tidak pernah merasa secantik ini. Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, ia kembali tersenyum penuh percaya diri. Ketika keluar dari ruang praktik, Arga sudah menunggu. Begitu melihat wajah istrinya, ia terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena sekadar kagum, melainkan karena wajah itu sangat mengingatkannya pada Maya. Hampir sama. Hanya ada sedikit perbedaan pada bentuk alis dan warna mata. Tanpa sadar Arga tersenyum puas. "Indah." Gumamnya pelan. Nisa salah mengartikan tatapan itu. Ia mengira suaminya akhirnya kembali jatuh cinta kepadanya. Dengan mata berkaca-kaca, ia memeluk Arga. "Terima kasih." Arga membalas pelukan itu. Namun pikirannya justru melayang kepada wanita lain. Hari-hari berikutnya membawa perubahan besar. Saat berjalan di pusat perbelanjaan, beberapa orang menoleh ke arah Nisa. Tetangga yang lama tidak bertemu hampir tidak mengenalinya. "Bunda sekarang cantik sekali. Kok kelihatan seperti masih umur 20-an. Beda banget." Pujian datang silih berganti. Bahkan teman-teman lama mulai menghubunginya kembali melalui media sosial. Kepercayaan diri Nisa perlahan pulih. Ia mulai rajin berolahraga. Memakai pakaian yang selama bertahun-tahun hanya tersimpan di lemari. Merawat rambutnya. Tersenyum lebih sering. Anak-anak pun ikut senang melihat ibunya kembali ceria. Yang paling membuat Nisa bahagia adalah perubahan sikap Arga. Suaminya kembali mengajaknya makan malam. Membawakan bunga. Menggandeng tangannya ketika berjalan.
Bahkan beberapa kali mengunggah foto mereka di media sosial dengan caption penuh pujian. Melihat semua itu, Nisa yakin seluruh perjuangannya tidak sia-sia. Ia percaya rumah tangganya akhirnya berhasil diselamatkan. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung di permukaan. Di balik perhatian yang diberikan kepada Nisa, Arga masih terus menemui Maya. Ia membagi waktunya dengan sangat rapi. Siang bersama istrinya, malam bersama selingkuhannya. Yang lebih mengerikan, setiap kali memandang wajah Nisa, bayangan Maya selalu muncul di benaknya. Obsesinya tidak hilang, justru semakin kuat. Ia merasa seolah-olah kini memiliki dua wanita yang sama-sama berwajah serupa. Dan tanpa ia sadari, permainan berbahaya yang ia ciptakan perlahan mulai meninggalkan jejak. Suatu sore, saat Arga sedang mandi, ponselnya yang tergeletak di atas meja tiba-tiba bergetar. Layar menyala menampilkan sebuah pesan singkat. Nama pengirimnya hanya satu huruf. M. Pesan itu berbunyi singkat. Sayang, aku kangen. Kapan kita bertemu lagi? Aku ingin melihat wajahmu. Nisa yang kebetulan sedang membawa handuk bersih berhenti melangkah. Tatapannya terpaku pada layar ponsel itu. Jantungnya berdegup semakin cepat. Entah mengapa, untuk pertama kalinya, firasat buruk yang selama ini selalu ia tepis kembali muncul dengan begitu kuat. Tangan Nisa mendadak dingin. Ia berdiri terpaku di depan meja samping tempat tidur, sementara suara gemericik air dari kamar mandi masih terdengar jelas. Layar ponsel Arga perlahan kembali gelap sebelum sempat ia menyentuhnya. Ia menarik napas panjang. Selama bertahun-tahun ia selalu berusaha menjadi istri yang percaya kepada suaminya. Ia tidak pernah memeriksa ponsel Arga, tidak pernah menguntit kemanapun ia pergi, bahkan ketika banyak tanda yang seharusnya membuatnya curiga. Namun pesan singkat itu berbeda. Bukan hanya karena panggilan, sayang, melainkan karena kalimat terakhirnya. Aku ingin melihat wajahmu. Kalimat itu terasa aneh. Mengapa seseorang merindukan wajah suaminya dengan cara seperti itu? Belum sempat Nisa berpikir lebih jauh. Pintu kamar mandi terbuka. Arga keluar sambil mengeringkan rambutnya. Melihat Nisa berdiri di dekat ponselnya, wajah Arga sempat berubah tegang, meski hanya sesaat. Kamu ngapain di situ? Nisa tersenyum kecil sambil mengangkat handuk. Mau naruh ini. Oh. Arga segera mengambil ponselnya dan memasukkannya ke saku celana tanpa membuka layar. Gerakan yang biasanya santai kini terlihat terburu-buru. Sejak saat itu, kecurigaan Nisa mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya, Arga menjadi jauh lebih berhati-hati. Ponselnya selalu dibawa kemanapun. Password diganti. Bahkan saat tidur, ponsel itu diletakkan di bawah bantal. Semakin Arga berusaha menyembunyikan sesuatu, semakin yakin Nisa bahwa ada rahasia besar di balik perubahan suaminya. Namun Nisa tidak ingin gegabah. Ia membutuhkan bukti. Suatu pagi, Arga mengatakan bahwa ia akan menghadiri rapat dengan investor dari luar kota. Aku mungkin pulang malam, katanya sambil mengenakan jas. Nisa hanya mengangguk. Hati-hati. Begitu mobil Arga keluar dari halaman rumah, Nisa segera mengambil tasnya. Ia memanggil seorang pengemudi taksi daring dan mengikuti mobil suaminya dari kejauhan. Sepanjang perjalanan, jantungnya berdetak sangat cepat. Ia berharap semua dugaannya salah. Ia berharap Arga benar-benar menuju kantor. Namun harapan itu hancur ketika mobil Arga justru berhenti di depan sebuah apartemen mewah. Nisa meminta pengemudi berhenti agak jauh. Dari balik kaca mobil, ia melihat Arga turun sambil membawa sebuket bunga mawar putih. Beberapa menit kemudian, seorang wanita keluar dari lobi apartemen. Wanita itu mengenakan gaun krem sederhana. Tubuhnya ramping, rambutnya tergerai indah. Begitu melihat Arga, wanita itu langsung tersenyum lebar. Mereka berpelukan. Arga bahkan mengecup kening wanita itu dengan penuh kasih sayang. Air mata Nisa langsung mengalir. Tangannya gemetar saat mengangkat ponsel untuk mengambil beberapa foto. 1, 2, 3. Setiap jepretan terasa seperti menghancurkan sebagian dari hatinya. Namun ia memaksa dirinya tetap tenang. Ia ingin mengetahui semuanya.
Setelah pasangan itu masuk ke dalam apartemen, Nisa memilih pulang. Ia tahu, bukti perselingkuhan sudah cukup. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Siapa wanita itu? Malam harinya, ketika Arga pulang dengan alasan baru selesai rapat, Nisa menyambutnya seperti biasa. Ia bahkan tersenyum, menyediakan makan malam, bertanya apakah suaminya lelah. Arga sama sekali tidak menyadari bahwa istrinya telah melihat semua kebohongannya. Di dalam kamar, setelah Arga tertidur, Nisa kembali membuka foto-foto yang sempat ia ambil. Ia memperbesar wajah wanita itu. Entah mengapa, ada sesuatu yang terasa sangat akrab. Namun ia belum mampu menjelaskannya. Keesokan harinya, Nisa mulai mencari informasi. Dari salah satu foto yang diambilnya, terlihat logo sebuah butik pada tas yang dibawa wanita tersebut. Ia mendatangi butik itu dengan alasan ingin membeli produk yang sama. Saat berbincang dengan pegawai, tanpa sengaja ia melihat foto promosi butik yang menampilkan wanita tersebut. Di bawah foto tertulis sebuah nama, Maya Pramesti. Nama itu langsung disimpan Nisa dalam ingatannya. Sesampainya di rumah, ia mulai mencari nama Maya di media sosial. Tidak butuh waktu lama hingga ia menemukan akun yang dimaksud. Akun itu dipenuhi foto-foto liburan, makan malam mewah, tas bermerek, perhiasan mahal, dan hampir semua unggahan memperlihatkan gaya hidup yang sangat glamor. Nisa membuka satu persatu unggahan lama. Semakin jauh ia menggulir layar, semakin tua foto-foto yang muncul. Lalu, jarinya berhenti. Sebuah foto Maya 5 tahun yang lalu muncul di layar. Nisa membelalak. Tubuhnya membeku. Ia memperbesar foto itu. Kemudian membuka kamera depan ponselnya. Lalu kembali melihat foto Maya. Jantungnya berdetak semakin keras. Tidak mungkin. Bisiknya pelan. Bentuk mata. Lengkungan bibir, degup, bahkan garis senyumnya. Semuanya sangat mirip dengan wajahnya sekarang. Dengan tangan gemetar, Nisa berlari menuju lemari. Ia mengambil album foto lama sebelum menjalani operasi. Kemudian ia membandingkan 3 wajah sekaligus. Foto dirinya sebelum operasi, foto dirinya sekarang, dan foto Maya. Air matanya kembali jatuh. Kini semuanya terasa jelas. Wajahnya yang sekarang bukan lagi hasil perubahan alami. Ada pola yang sama, hidung yang sama, bentuk rahang yang sama, lekuk bibir yang hampir identik. Ia membuka kembali semua kenangan selama menjalani operasi. Arga yang selalu membawa foto ke ruang konsultasi. Percakapan yang selalu dihentikan ketika ia datang. Tatapan puas Arga setelah operasi selesai. Semuanya kini terasa masuk akal. Nisa terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Ya Allah! Selama ini, dia tidak ingin aku menjadi cantik. Dia ingin aku menjadi wanita itu. Dadanya terasa sesak. Selama berbulan-bulan ia rela menahan rasa sakit. Menjalani operasi. Mengubah tubuhnya. Mengubah wajahnya. Bukan karena suaminya ingin dirinya kembali percaya diri, melainkan karena Arga ingin memiliki salinan dari selingkuhannya di rumah. Ia hanyalah pengganti, sebuah bayangan. Seseorang yang dipaksa menyerupai wanita lain demi memenuhi obsesi suaminya. Malam itu, Nisa menangis hingga fajar hampir tiba. Namun ketika matahari mulai terbit, air matanya berhenti. Ia berdiri di depan cermin. Menatap wajah yang selama ini ia banggakan. Wajah yang ternyata bukan lagi miliknya sepenuhnya. Perlahan ia mengusap pipinya sendiri. Lalu sudut bibirnya membentuk senyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seorang wanita yang baru saja kehilangan cinta, tetapi menemukan keberanian. Kalau selama ini kamu mempermainkanku, Arga, sekarang giliranku yang mengatur permainan. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui perselingkuhan itu, Nisa tidak lagi merasa ingin mempertahankan rumah tangganya. Ia ingin keadilan. Ia ingin Arga merasakan kehancuran yang sama seperti yang ia rasakan. Dan jauh di dalam pikirannya, sebuah rencana balas dendam mulai tersusun sedikit demi sedikit.
Rencana yang akan membuat Arga dan Maya menyesali obsesi mereka terhadap wajah cantik untuk seumur hidup. Sejak malam itu, Nisa tidak pernah lagi menangis. Bukan karena rasa sakitnya telah hilang, melainkan karena seluruh kesedihan itu perlahan berubah menjadi tekad. Ia menyadari satu hal yang sangat penting. Orang yang sedang berselingkuh biasanya merasa dirinya paling pintar. Mereka mengira mampu menyembunyikan kebohongan selama mungkin. Mereka lupa bahwa kebohongan sekecil apapun akan meninggalkan jejak. Dan Arga telah meninggalkan terlalu banyak jejak. Pagi itu, seperti biasa, Nisa menyiapkan sarapan. Ia tersenyum kepada Arga. "Bubur ayam kesukaanmu." Arga terlihat sedikit terkejut. "Kamu bangun pagi sekali." "Aku lagi semangat hidup sehat." Arga mengangguk sambil tersenyum. Melihat istrinya kembali ceria, ia merasa semuanya masih berada dalam kendalinya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa wanita yang duduk di hadapannya kini telah mengetahui seluruh rahasianya. Hari-hari berikutnya, Nisa justru berubah menjadi istri yang jauh lebih perhatian. Ia mengantar Arga hingga ke depan pintu. Mengirim pesan singkat saat siang. Menanyakan apakah suaminya sudah makan. Sesekali ia bahkan mengirim foto dirinya yang sedang tersenyum. Semua itu membuat Arga lengah. Untung dia tidak tahu apa-apa, pikirnya. Di sisi lain, Maya juga mulai merasa tenang. Menurutnya, Arga tidak mungkin meninggalkan istri yang kini telah kembali cantik. Baginya, keadaan itu justru menguntungkan. Arga tetap membiayai seluruh kebutuhannya. Sementara Nisa tidak pernah mencurigai hubungan mereka. Begitulah yang mereka kira. Sementara Arga sibuk menikmati kehidupan gandanya, Nisa mulai mengumpulkan seluruh bukti. Ia menyimpan foto-foto perselingkuhan. Mencetak bukti transfer uang dari rekening bersama yang diam-diam digunakan Arga untuk membiayai Maya. Mengunduh rekaman kamera pengawas rumah yang memperlihatkan Arga sering keluar larut malam. Bahkan ia meminta bantuan seorang teman lamanya yang berprofesi sebagai pengacara untuk memastikan semua bukti dapat digunakan jika kelak proses perceraian benar-benar terjadi. Namun Nisa belum ingin mengajukan gugatan. Belum sekarang. Ia ingin Arga kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar status sebagai suami. Ia ingin menghancurkan kesombongan yang selama ini membuat Arga merasa bisa mempermainkan siapa saja. Beberapa hari kemudian, Nisa kembali mendatangi klinik bedah plastik tempat dirinya menjalani operasi. Dokter Adrian tampak terkejut melihat kedatangannya. "Silakan duduk, Bu Nisa." Nisa tidak langsung berbicara. Ia meletakkan beberapa lembar foto di atas meja. Foto Maya, foto dirinya, dan foto Arga yang sedang memeluk Maya. Dokter Adrian membeku. Wajahnya langsung pucat. "Jadi, Ibu sudah tahu?" Nisa mengangguk pelan. "Sudah." Ruangan itu mendadak sunyi. Beberapa detik kemudian, dokter menghela napas panjang. "Saya minta maaf. Saya seharusnya lebih tegas. Saya memang tidak pernah berniat membuat ibu menjadi salinan siapapun. Semua tindakan medis yang saya lakukan masih berdasarkan anatomi wajah ibu sendiri. Tetapi saya mengakui, referensi yang dibawa Pak Arga terlalu banyak memengaruhi arah desain wajah." Air mata Nisa hampir jatuh lagi. Namun kali ini ia menahannya. "Saya tidak datang untuk menyalahkan dokter. Lalu, saya ingin mengetahui semuanya." Dokter Adrian akhirnya menceritakan seluruh percakapannya dengan Arga. Bagaimana Arga berkali-kali menunjukkan foto Maya. Bagaimana ia meminta perubahan pada hidung, dagu, bibir, hingga bentuk mata agar mendekati wanita tersebut. Semakin lama mendengar penjelasan itu, hati Nisa semakin hancur. Selama ini ia mengira semua keputusan operasi dibuat berdasarkan kebutuhannya sendiri. Ternyata hampir setiap perubahan adalah bagian dari obsesi suaminya. "Saya benar-benar menyesal," ucap Dokter Adrian lirih. "Saya merasa telah ikut melukai ibu." Nisa terdiam cukup lama. Kemudian ia berkata pelan, "Kalau dokter benar-benar menyesal, saya ingin meminta bantuan." Dokter mengangkat wajahnya. "Bantuan apa?" Nisa tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata,
Saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya hidup dengan konsekuensi dari obsesi mereka. Beberapa minggu berikutnya, sebuah kesempatan datang dengan sendirinya. Klinik tempat Dr. Adrian bekerja akan memperkenalkan teknologi baru untuk tindakan rekonstruksi dan penyempurnaan hasil operasi sebelumnya. Program itu sebenarnya ditujukan bagi pasien yang ingin melakukan koreksi kecil demi alasan estetika maupun medis. Dr. Adrian memanfaatkan momen tersebut untuk menghubungi Arga. "Pak Arga," katanya melalui telepon. "Hasil operasi istri Bapak sangat baik. Kami sedang membuka program evaluasi dan penyempurnaan bagi keluarga pasien. Jika ada anggota keluarga atau kerabat yang berminat memperbaiki bentuk hidung atau wajah secara minor, kami menyediakan fasilitas dengan biaya promosi." Arga langsung tertarik. Yang pertama terlintas di pikirannya justru Maya. Ia merasa Maya memang sudah cantik, tetapi sedikit sentuhan pada hidung dan dagunya mungkin akan membuatnya terlihat lebih sempurna. Malam harinya, Arga menemui Maya di apartemen. "Aku punya kejutan." Maya tersenyum penasaran. "Kejutan apa?" "Aku mau hadiahkan kamu prosedur penyempurnaan wajah di klinik terbaik." Mata Maya langsung berbinar. "Serius?" "Tentu. Aku memang sempat berpikir hidungku kurang simetris kalau difoto dari samping." Arga tertawa. "Nanti kita konsultasi. Kalau hasilnya bagus, sekalian aku juga mau revisi sedikit, biar makin awet muda." Maya memeluk Arga dengan penuh kegembiraan. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa ajakan itu bukan sekadar hadiah, melainkan langkah pertama menuju sebuah jebakan. Di sisi lain, Nisa terus menyempurnakan rencananya bersama pengacaranya. Ia mempersiapkan gugatan cerai, mengamankan aset yang merupakan hak pribadinya, memastikan seluruh dokumen kepemilikan perusahaan telah diperiksa. Ia tidak ingin bertindak karena emosi. Ia ingin semuanya dilakukan secara sah dan terukur. Malam itu, setelah semua anak tertidur, Nisa berdiri di balkon rumah. Angin malam berembus pelan menerpa wajahnya. Ia menatap langit yang gelap. Dulu ia mengira kecantikan adalah alasan seseorang dicintai. Namun kini ia mengerti. Jika hati seseorang telah dipenuhi keserakahan dan obsesi, wajah secantik apapun tidak akan pernah membuatnya setia. Ia menutup matanya sejenak. "Sebentar lagi semuanya selesai," bisiknya. Di tempat lain, Arga dan Maya sedang tertawa sambil memilih bentuk hidung yang mereka anggap paling sempurna melalui katalog digital klinik. Mereka tidak tahu bahwa kehidupan mereka akan segera berubah. Bukan karena kecantikan yang mereka kejar, melainkan karena kebohongan yang selama ini mereka pelihara akhirnya akan menuntut harga yang sangat mahal. 1 minggu kemudian, Arga dan Maya datang ke klinik bedah plastik sesuai jadwal yang telah ditentukan. Keduanya tampak sangat antusias. Bagi mereka, tindakan yang akan dilakukan hanyalah prosedur koreksi ringan untuk menyempurnakan hasil yang sudah ada. Mereka bahkan sempat bercanda di ruang tunggu, membayangkan bagaimana penampilan mereka setelah masa pemulihan. Sementara itu, dari balik kaca ruang observasi, Nisa memperhatikan semuanya dengan wajah datar. Tak ada lagi air mata. Tak ada lagi kemarahan yang meledak-ledak. Yang tersisa hanyalah ketenangan seorang wanita yang telah menerima kenyataan dan memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan caranya sendiri. Dr. Adrian menghampirinya. "Bu Nisa." Nisa menoleh. "Semuanya sudah siap." Dokter mengangguk pelan. "Sesuai kesepakatan, saya tidak akan melakukan tindakan yang melanggar etika kedokteran. Saya hanya akan membantu memastikan seluruh bukti dan pengakuan yang diperlukan sudah lengkap. Setelah hari ini, keputusan selanjutnya ada di tangan Ibu." Nisa mengangguk. Ia memahami batas itu sejak awal. Dokter tidak mungkin mencederai pasien atau mengubah wajah seseorang demi balas dendam. Yang mereka lakukan adalah membiarkan Arga dan Maya percaya bahwa semuanya masih berada dalam kendali mereka. Sementara Nisa telah menyiapkan langkah hukum dan pembongkaran seluruh kebohongan mereka. "Terima kasih, dokter," ucap Nisa lirih. Beberapa jam kemudian, konsultasi selesai. Arga keluar dari ruang dokter sambil tersenyum. Katanya cukup perawatan kecil saja. Maya memegang cermin kecil yang diberikan perawat.
Aku sudah tidak sabar. Arga merangkul bahunya. Kamu sudah cantik. Kalau sedikit lebih cantik lagi, kamu bakal sempurna. Mereka tertawa bersama. Tak jauh dari sana, Nisa melihat pemandangan itu tanpa sedikit pun menunjukkan emosi. Dulu, mungkin dadanya akan terasa sesak. Kini tidak lagi. Karena ia sadar, cinta yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan pernah bertahan. Beberapa hari berikutnya, Nisa menjalankan rencana berikutnya. Pengacaranya mengirimkan surat kepada Arga untuk menghadiri rapat keluarga dengan alasan membahas pembagian saham perusahaan yang selama ini dikelola bersama. Arga tidak menaruh curiga. Justru ia merasa senang. Menurutnya, ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Ia bahkan mengajak Maya datang ke kota yang sama setelah rapat selesai agar mereka bisa makan malam bersama. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Ruang pertemuan di kantor pusat perusahaan telah dipenuhi keluarga besar. Orang tua Arga, adik-adiknya, beberapa pemegang saham, direktur perusahaan, penasihat hukum. Semua hadir karena mengira akan ada pembahasan penting mengenai perkembangan bisnis. Arga datang dengan penuh percaya diri. Ia tersenyum kepada semua orang. Nisa mana? Tunggu saja, jawab salah seorang staf. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Nisa melangkah masuk. Penampilannya membuat seluruh ruangan terdiam. Ia mengenakan setelan berwarna putih sederhana. Wajahnya tampak anggun. Tatapannya tenang. Tidak ada sedikit pun kesan wanita yang sedang hancur. Arga bahkan sempat tersenyum bangga melihat istrinya. Namun senyum itu perlahan memudar ketika lampu ruangan diredupkan. Layar proyektor menyala. Ini apa? Tanya Arga. Nisa tidak menjawab. Video pertama mulai diputar. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan Arga keluar rumah larut malam berkali-kali. Lalu berganti dengan foto-foto dirinya memeluk Maya di depan apartemen. Kemudian muncul bukti transfer uang dalam jumlah besar ke rekening Maya. Ruangan mulai dipenuhi bisik-bisik. Apa ini benar? Arga selingkuh. Wajah Arga mendadak pucat. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Namun Nisa masih belum berbicara. Video berikutnya diputar. Rekaman percakapan yang secara hukum diperoleh dan dapat digunakan dalam proses perkara itu memperlihatkan pengakuan Arga kepada Dr. Adrian bahwa ia ingin wajah istrinya dibuat semirip mungkin dengan wanita lain yang dicintainya. Seluruh ruangan seolah membeku. Ibu Arga menutup mulutnya. Astagfirullah. Ayahnya memukul meja. Kamu benar-benar melakukan itu. Arga panik. Nisa, dengarkan aku dulu. Untuk pertama kalinya sejak rapat dimulai, Nisa berbicara. Dengar. Apa lagi yang harus kudengar? Bahwa aku harus berterima kasih karena kamu mengubah wajahku menjadi salinan wanita yang kamu selingkuhi. Ruangan menjadi sunyi. Suara Nisa terdengar tenang. Tetapi setiap kalimatnya menghantam Arga lebih keras daripada teriakan. Aku menjalani operasi berbulan-bulan. Aku menahan rasa sakit. Aku percaya semua itu demi menyelamatkan keluarga kita. Ternyata, semua itu hanya untuk memenuhi obsesimu. Arga menundukkan kepala. Ia tidak mampu membantah. Karena seluruh bukti telah berbicara. Nisa mengeluarkan sebuah map dari dalam tasnya. Ia meletakkannya tepat di hadapan Arga. Apa ini? Tanya Arga dengan suara bergetar. Surat gugatan cerai. Arga mengangkat wajahnya. Nisjan. Bukan hanya itu. Nisa kembali mengeluarkan beberapa dokumen lain. Ini laporan audit perusahaan. Ini bukti penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadimu. Dan ini surat pengunduran diri paksa dari jabatanku sebagai komisaris yang dulu kamu minta kutandatangani. Aku tidak akan membiarkan semuanya begitu saja. Para pemegang saham saling berpandangan. Beberapa di antara mereka mulai meminta penjelasan kepada Arga. Suasana ruang rapat berubah kacau. Sementara itu, di luar gedung, Maya yang baru tiba menerima puluhan pesan dari media dan kenalan bisnis yang mulai mempertanyakan hubungannya dengan Arga setelah foto-foto perselingkuhan mereka tersebar.
Ia menatap layar ponselnya dengan wajah panik. Baru saat itulah ia menyadari bahwa rahasia yang selama ini mereka simpan telah terbongkar. Dan semua itu baru permulaan. Di dalam ruang rapat, Nisa menatap Arga untuk terakhir kalinya. Mulai hari ini, katanya tegas, aku tidak lagi hidup sebagai bayangan wanita lain. Aku memilih menjadi diriku sendiri. Kalimat itu menandai berakhirnya ketakutan Nisa, dan menjadi awal dari runtuhnya kehidupan yang selama ini dibangun Arga di atas kebohongan. Ruang rapat yang beberapa menit sebelumnya dipenuhi suasana formal kini berubah menjadi lautan pertanyaan. Para pemegang saham saling berbisik. Direktur keuangan membuka kembali laporan audit yang baru saja dibagikan Nisa. Sementara Arga masih berdiri di tempatnya. Wajahnya pucat, napasnya tidak beraturan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya menjadi pusat perhatian bukan karena keberhasilan, melainkan karena rasa malu. Nisa, kita bisa selesaikan ini di rumah, ucapnya dengan suara pelan. Nisa menatapnya tanpa ekspresi. Rumah? Rumah yang mana, Arga? Rumah tempat aku menunggumu setiap malam, sementara kamu tidur di apartemen wanita lain. Arga tidak mampu menjawab. Ayahnya berdiri dari kursinya. Jawab pertanyaan istrimu. Suara keras itu membuat seluruh ruangan kembali hening. Ayah. Jangan panggil saya ayah kalau kamu sudah tidak tahu bagaimana menghormati keluargamu sendiri. Ibu Arga mulai menangis. Selama ini ia selalu membanggakan putranya di hadapan keluarga besar. Ia mengira Arga adalah suami yang bertanggung jawab. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa putranya telah menjalani kehidupan ganda selama berbulan-bulan. Di sisi lain gedung, Maya yang baru saja mengetahui perselingkuhan mereka telah terbongkar mulai panik. Ponselnya terus berdering. Beberapa teman bertanya apakah berita yang beredar benar. Klien-klien yang pernah bekerja sama dengannya mulai membatalkan kontrak. Media sosialnya dipenuhi komentar. Sebagian besar bukan karena wajahnya, melainkan karena statusnya sebagai selingkuhan seorang pria beristri. Maya mencoba menghubungi Arga. 1 kali, 2 kali, 5 kali. Tidak ada jawaban. Dengan langkah tergesa-gesa, ia memasuki gedung perusahaan. Namun sebelum sempat menuju ruang rapat, petugas keamanan menghentikannya. Maaf, Bu. Rapat sedang berlangsung. Saya harus bertemu Pak Arga. Maaf, tidak bisa. Maya menggertakkan gigi. Ia tidak terbiasa diperlakukan seperti itu. Sementara itu, di dalam ruang rapat, salah seorang komisaris angkat bicara. Pak Arga, kami tidak hanya melihat masalah pribadi. Penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan di luar bisnis merupakan pelanggaran serius. Direktur keuangan mengangguk. Kami menemukan beberapa transaksi yang tidak memiliki dasar operasional. Arga mencoba menjelaskan. Itu hanya pinjaman sementara yang akan saya kembalikan. Namun penjelasan itu tidak lagi dipercaya. Bukti transfer, kwitansi apartemen, hadiah-hadiah mewah, hingga biaya perjalanan semuanya telah tersusun rapi. Tidak ada lagi ruang untuk mengelak. Seorang investor senior menutup map di depannya. Kami akan menghentikan sementara seluruh kewenangan Anda sebagai direktur utama sampai pemeriksaan selesai. Kalimat itu terasa seperti petir di siang bolong. Perusahaan yang selama ini menjadi kebanggaan Arga mulai lepas dari genggamannya. Tak lama kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Maya akhirnya berhasil masuk. Begitu melihat Arga, ia langsung menghampiri. Arga, kenapa semua orang menyerang kita? Belum sempat Arga menjawab, Maya menyadari seluruh keluarga sedang memandangnya. Tatapan kecewa, tatapan marah, tatapan jijik. Nisa berdiri perlahan. Ia melangkah mendekati Maya. Untuk beberapa detik, kedua wanita itu saling menatap. Maya baru benar-benar memperhatikan wajah Nisa dari dekat. Ia membeku. Kenapa? Wajahmu. Ia memicingkan mata. Semakin lama dipandang, semakin terasa aneh. Bentuk mata, bibir, rahang, ada begitu banyak kemiripan.
Seolah-olah ia sedang melihat bayangan dirinya sendiri. Maya menoleh kepada Arga. Arga, ada apa ini? Arga menundukkan kepala. Ia tidak sanggup menjawab. Nisa tersenyum tipis. Akhirnya kamu sadar juga. Maya mulai kebingungan. Maksudnya? Nisa mengambil sebuah map terakhir dari tasnya. Di dalamnya terdapat salinan desain konsultasi operasi plastik yang dahulu diajukan Arga kepada klinik. Pada halaman pertama terdapat foto referensi wajah Maya yang digunakan saat merencanakan operasi Nisa. Maya membacanya perlahan. Semakin jauh ia membaca, wajahnya semakin pucat. Tangannya mulai gemetar. Tidak. Ia menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Jadi, kamu menyuruh istrimu dioperasi agar mirip denganku. Arga tetap diam. Maya mundur beberapa langkah. Aku ini apa bagimu? Kalau suatu hari ada wanita lain yang lebih cantik, apakah kamu juga akan mengubah wajahku agar menyerupainya? Pertanyaan itu menghantam Arga telak. Ia baru menyadari bahwa obsesinya selama ini bukanlah cinta. Ia hanya mengejar bayangan tentang kecantikan yang tidak pernah benar-benar memuaskan dirinya. Maya melepaskan cincin yang pernah diberikan Arga. Perhiasan itu jatuh ke lantai dengan bunyi pelan. Mulai hari ini, aku tidak mau melihatmu lagi. Tanpa menoleh sedikit pun, Maya berjalan keluar dari ruangan. Ia meninggalkan Arga sendirian menghadapi semua akibat perbuatannya. Beberapa hari kemudian, proses hukum dan perceraian mulai berjalan. Audit internal perusahaan menemukan lebih banyak pelanggaran keuangan. Para pemegang saham sepakat memberhentikan Arga dari jabatannya. Sebagian aset pribadinya harus dijual untuk memenuhi kewajiban finansial yang timbul akibat penyalahgunaan dana. Rumah mewah yang selama ini menjadi simbol keberhasilannya juga terpaksa dijual. Mobil-mobil mewah mulai menghilang dari garasi. Teman-teman bisnis yang dulu selalu mengelilinginya kini sulit dihubungi. Tak ada lagi undangan makan malam. Tak ada lagi pujian. Tak ada lagi orang yang ingin berada di dekat seseorang yang telah kehilangan kepercayaan. Di sisi lain, Nisa mulai menjalani hidup yang jauh lebih tenang. Ia kembali mengurus anak-anak dengan senyum yang tulus. Namun kali ini ada satu hal yang berbeda. Ia tidak lagi melakukan semua itu demi mempertahankan seseorang yang tidak menghargainya. Ia melakukannya demi dirinya sendiri dan kedua buah hatinya. Suatu sore, pengacaranya menelepon. Bu Nisa, besok adalah sidang terakhir. Kalau tidak ada perubahan, putusan perceraian akan dibacakan. Nisa menatap langit dari jendela ruang kerjanya. Ia menghela napas panjang. Perjalanan panjang yang penuh air mata itu akhirnya hampir mencapai garis akhir. Sementara di sebuah kamar kontrakan sederhana, Arga duduk sendirian menatap foto pernikahannya dengan Nisa. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa wanita yang selama ini ia anggap telah kehilangan kecantikannya justru adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Namun penyesalan itu datang ketika semuanya sudah terlambat. Dan esok hari, palu hakim akan menutup kisah rumah tangga mereka untuk selamanya. Pagi itu, langit tampak mendung seolah ikut menyelimuti suasana di halaman pengadilan agama. Orang-orang berlalu lalang dengan urusan mereka masing-masing. Di antara keramaian itu, Nisa melangkah pelan sambil menggenggam tangan kedua anaknya. Ia mengenakan gamis berwarna krem dengan hijab sederhana. Riasan di wajahnya sangat tipis. Wajah yang dulu diubah demi memenuhi obsesi suaminya kini tidak lagi menjadi sesuatu yang ia banggakan ataupun ia sesali. Yang paling berbeda justru sorot matanya. Tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah ketenangan. Sementara itu, beberapa meter di belakangnya, Arga berjalan seorang diri. Jas yang dahulu selalu tampak mahal kini terlihat kusut. Wajahnya dipenuhi lingkar hitam akibat kurang tidur. Rambutnya mulai tidak terurus. Dalam beberapa bulan saja, hidupnya berubah drastis. Perusahaannya resmi diambil alih oleh para pemegang saham setelah audit membuktikan adanya penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Rumah mewah yang dulu mereka tempati telah dijual untuk menutup berbagai kewajiban. Mobil sport kesayangannya juga telah berpindah tangan.
Rekeningnya diblokir sementara selama proses penyelesaian keuangan berlangsung. Yang paling menyakitkan baginya bukan kehilangan semua harta itu, melainkan kehilangan keluarganya. Sidang berlangsung singkat. Semua bukti telah diperiksa. Seluruh saksi telah memberikan keterangan. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Hakim membacakan putusan dengan suara tenang. Majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan penggugat. Perkawinan antara Nisa dan Arga dinyatakan putus karena perceraian. Hak asuh kedua anak diberikan kepada penggugat dengan tetap memberikan hak kepada tergugat untuk bertemu sesuai ketentuan yang berlaku. Ruangan menjadi hening. Bunyi ketukan palu hakim terdengar jelas. Tok, tok, tok. 3 ketukan itu menutup perjalanan rumah tangga yang telah dibangun selama 11 tahun. Nisa menutup matanya sejenak. Bukan karena sedih, melainkan karena merasa sebuah beban yang selama ini menghimpit dadanya akhirnya terangkat. Di luar ruang sidang, Arga mengejar langkah mantan istrinya. Nisa. Nisa berhenti, namun ia tidak menoleh. Tolong. Kita mulai lagi dari awal. Aku sadar aku salah. Aku benar-benar menyesal. Perlahan Nisa membalikkan badan. Ia menatap wajah pria yang dahulu begitu ia cintai. Pria yang pernah menjadi alasan mengapa ia rela mengorbankan impian, karir, bahkan tubuhnya sendiri. Menyesal. Arga mengangguk sambil menahan air mata. Aku sadar sekarang. Kamu adalah wanita terbaik yang pernah kumiliki. Nisa tersenyum kecil. Sayangnya, senyum itu bukan lagi senyum seorang istri. Itulah masalahmu, Arga. Kamu baru menghargai sesuatu setelah kehilangannya. Arga menundukkan kepala. Air matanya akhirnya jatuh. Nisa melanjutkan perkataannya. Kamu bilang mencintaiku. Tapi ketika tubuhku berubah karena melahirkan anak-anak kita, kamu justru mencari wanita lain. Kamu bilang ingin aku cantik lagi. Padahal yang kamu inginkan bukan aku. Kamu hanya ingin aku menjadi bayangan wanita yang kamu selingkuhi. Suara Nisa tetap lembut. Namun setiap katanya terasa jauh lebih tajam daripada teriakan. Aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti harus kembali. Setelah mengucapkan kalimat itu, Nisa menggandeng kedua anaknya dan berjalan meninggalkan halaman pengadilan. Arga hanya mampu memandang punggung mereka yang semakin jauh. Ia tahu, tidak akan ada kesempatan kedua. Di sisi lain kota, Maya juga menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Sejak perselingkuhannya terbongkar, banyak klien memutuskan kerjasama. Beberapa kontrak pekerjaannya dibatalkan. Ia memilih pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Sebelum pergi, ia sempat mengirim sebuah pesan kepada Nisa. Aku tidak meminta maaf agar kamu memaafkanku. Aku hanya ingin mengakui bahwa aku ikut menghancurkan rumah tanggamu. Aku menerima semua akibat dari pilihanku. Semoga suatu hari nanti kamu menemukan kebahagiaan yang jauh lebih baik. Nisa membaca pesan itu, lalu menghapusnya. Baginya, masa lalu tidak perlu terus disimpan. Yang terpenting adalah melangkah ke depan. 6 bulan kemudian, bangunan perusahaan kecantikan milik Nisa kembali ramai. Namun kali ini, konsepnya berbeda. Ia tidak lagi menjual mimpi tentang menjadi cantik demi menyenangkan orang lain. Di setiap ruang konsultasi terdapat sebuah kalimat yang sengaja dipasang di dinding. Rawatlah dirimu karena kamu berharga. Bukan karena ingin memenuhi standar orang lain. Banyak perempuan datang bukan hanya untuk berkonsultasi tentang perawatan kulit. Mereka juga berbagi cerita. Ada yang pernah diselingkuhi. Ada yang kehilangan kepercayaan diri setelah melahirkan. Ada yang merasa dirinya tidak lagi cantik. Setiap kali mendengar kisah-kisah itu, Nisa selalu berkata, tubuhmu berubah karena kamu telah berjuang. Bekas melahirkan bukan aib. Kerutan bukan tanda kehilangan kecantikan. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan meninggalkanmu hanya karena waktu mengubah penampilanmu. Ucapan sederhana itu perlahan menjadi penyemangat bagi banyak perempuan. Suatu sore, Nisa menjemput kedua anaknya di sekolah.
Mereka tertawa bersama sambil menikmati es krim di taman. Anak bungsunya memeluknya erat. Ibu. Iya, sayang. Ibu cantik. Nisa tersenyum hangat. Menurut siapa? Menurut ayah guru. Mereka bertiga tertawa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tawa itu terdengar benar-benar tulus. Bukan karena wajahnya, bukan karena tubuhnya, melainkan karena ia akhirnya menemukan kembali dirinya sendiri. Di kejauhan, Arga yang kebetulan datang untuk menemui anak-anak melihat pemandangan itu dari balik pagar taman. Ia tidak menghampiri. Ia sadar dirinya tidak lagi memiliki tempat di sisi wanita yang pernah ia sia-siakan. Ia hanya tersenyum pahit. Dalam hati ia berbisik, "Aku kehilangan perempuan yang mencintaiku tanpa syarat, hanya karena aku terlalu sibuk mengejar wajah yang menurutku lebih indah." Arga kemudian berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya perlahan menghilang di antara keramaian kota, membawa penyesalan yang akan ia tanggung seumur hidup. Sementara Nisa melanjutkan hidup bersama kedua anaknya. Ia tidak lagi hidup sebagai bayangan siapapun. Ia tidak lagi berusaha menjadi perempuan yang diinginkan orang lain. Kini, ia hidup sebagai dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, itulah kecantikan yang paling nyata. Tamat.